Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu aplikasi akad wakalah dalam perbankan syariah. Aplikasi perbankan yang menggunakan akad wakalah yang pertama yaitu transfer. Transfer merupakan sebuah jasa yang terdapat pada bank untuk mewakili nasabah pada proses pemindahan dari satu rekening pada rekening lain. Proses pada transfer uang tersebut merupakan proses yang menggunakan akad wakalah, di mana akad wakalah pada proses tersebut diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank sebagai al-wakil untuk melakukan permintaan pada bank untuk mentransfer sejumlah uang pada rekening lain. Setelah itu, bank mendebit rekening nasabah atau jika transfer dari rekening ke rekening. Berikut merupakan beberapa contoh proses pada transfer uang. Yang pertama yaitu wesel pos. Proses pada wesel pos ialah uang tunai diberikan secara langsung dari al-muwakil dan al-wakil. Lalu al-wakil memberikan uangnya secara langsung pada nasabah yang dituju. Yang kedua yaitu transfer melalui bank. Transfer melalui cabang pada bank. Pada proses tersebut, al-muwakil memberikan uangnya secara tunai pada bank yang merupakan al-wakil. Namun bank tidak memberikan secara langsung pada nasabah yang dikirim, tetapi bank mengirimkannya pada rekening nasabah yang dituju. Yang ketiga yaitu transfer melalui ATM. Proses transfer untuk pendelegasian tidak terjadi secara langsung, uangnya diberikan dari al-muwakil kepada bank sebagai al-wakil. Pada model tersebut, nasabah al-muwakil meminta bank untuk mendebitkan rekening tabungannya, kemudian meminta agar bank menambahkan rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan yang tertera pada rekeningnya sendiri. Kedua yaitu inkaso, yang merupakan kegiatan jasa pada bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga yang merupakan penagihan sejumlah uang pada seseorang atau lembaga di kota lain yang telah ditunjuk oleh sang pemberi amanat. Bank berlaku melakukan penagihan dan penerima pembayaran tagihan untuk kepentingan nasabahnya. Yang ketiga yaitu penitipan, merupakan akad pendelegasian pada pembelian barang. Akad tersebut terjadi apabila seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga barang yang akan dibeli pada kontrak wadiah. Al-wakil membayar kepada pihak ketiga melalui titipan al-muwakil untuk membeli barang. Yang keempat, letter of credit. Letter of credit merupakan surat pernyataan akan pembayaran yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan import atau ekspor dengan adanya pemenuhan persyaratan sesuai pada prinsip syariah. Letter of credit syariah pada pelaksanaannya bisa menggunakan beberapa akad, namun menggunakan akad wakalah, tugas wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai dengan kehendak nasabah. Pada setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah serta harus dilaksanakan oleh bank. Dengan pelaksanaan tugasnya itu, bank mendapatkan biaya pengganti berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui. Pemberian kekuasaan berakhir setelah tugas selesai dilaksanakan serta disetujui bersama antara pihak nasabah dan pihak bank. Letter of Credit Import Syariah dan Letter of Credit Export Syariah. Letter of Credit Import Syariah, akad yang digunakan untuk transaksi Letter of Credit Import Syariah ini menggunakan akad wakalah bin ujroh. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34 DSN MUI 9/2002. Pada akad wakalah bin ujroh ini memiliki definisi di mana nasabah memberikan kuasa pada bank dengan imbalan pemberian ujroh atau fee. Sedangkan Letter of Credit Export Syariah, akad yang digunakan untuk transaksi Letter of Credit Export Syariah ini menggunakan akad wakalah. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35 DSN MUI 9/2002. Pada akad wakalah tersebut memiliki definisi yang dimana bank menerbitkan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan ekspor. Pihak-pihak pada letter of credit dalam bentukannya yang paling sederhana di dalam credit opening itu terdapat 3 pihak, yaitu bank, pembeli, dan penjual. Pihak-pihak pada letter of credit dalam bentuknya yang paling sederhana di dalam credit opening itu terdapat 3 pihak, yaitu bank, pembeli, dan penjual. Bank adalah pihak yang membuka kredit, sedangkan pembeli adalah pihak yang menyuruh membuka kredit, dan penjual adalah pihak untuk kepentingan siapa kredit opening itu diberikan. Dengan adanya 3 pihak yang bersangkutan di dalam suatu pembukaan kredit, maka berarti juga terdapat perjanjian dalam suatu pembukaan kredit, yaitu hubungan hukum antara pembeli, bank, penjual. Dari penjelasan di atas dapat dirinci, para pihak yang terkait dalam letter of credit yaitu opener, importir adalah pembeli yang membuka. Yang kedua, issue adalah bank yang mengeluarkan, dan yang ketiga, beneficiary adalah akredit penjual, eksportir.
Dalam letter of credit terdapat syarat dan kondisi dokumen yang diminta. Dokumen-dokumen tersebut dapat dikelompokkan dalam yang pertama, dokumen utama, yaitu dokumen yang diterbitkan untuk alat pembuktian realisasi ekspor meliputi A. Invoice atau faktur, yaitu berupa nota perhitungan untuk importir yang berisikan data mengenai barang. B. Bill of lading, suatu dokumen bertanggal yang dikeluarkan oleh maskapai pengangkutan, agennya, nakoda kapal sebagai pihak pengangkut. C. Asuransi atau pertanggungjawaban, yaitu suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikatkan kepada seseorang tertanggung. D. Dokumen pendukung, yaitu dokumen untuk memperkuat dan merinci hingga memperjelas hal-hal yang telah ada pada dokumen utama. Dokumen pendukung antara lain: yang pertama, packing list merupakan daftar yang berisikan rincian lengkap mengenai barang terdiri atas jumlah, jenis, dan satuan barang yang terdapat dalam setiap kemasan. Yang kedua, weight note, nota timbangan, adalah nota yang berisikan rincian berat setiap peti atau kemasan. Umumnya, dalam rincian itu menerangkan berat kotor seluruh kemasan yang kemudian serta berat bersih yang dihimpun menjadi satu. Yang ketiga, measurement list, yaitu dokumen yang berisi daftar volume kubikasi setiap kemasan. Yang keempat, inspection certificate adalah suatu pernyataan dan pihak yang ditentukan dalam letter of credit yang menyatakan bahwa jenis barang, mutu, jumlah, harga, dan lainnya yang diminta letter of credit telah sesuai. Yang kelima, technical analysis merupakan hasil pemeriksaan laboratorium atas suatu barang. Yang keenam, tes sertifikat, yaitu sertifikat yang menerangkan kapasitas serta konstruksi setelah diuji coba. Yang ketujuh, manufaktur sertifikat adalah suatu sertifikat yang dibuat oleh produsen yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut benar-benar hasil produksi dengan merek dagang tertentu. Yang kedelapan, certificate of origin, yaitu surat keterangan negara asal barang. Kemudian yang kedua adalah dokumen pelengkap, yaitu dokumen-dokumen yang melengkapi keterangan yang diperlukan oleh petugas, operator yang akan mengoperasikan atau merekrut barang-barang yang diperdagangkan dalam transaksi ekspor-impor. Dokumen itu terdiri dari, yang pertama adalah instruksional manual, yaitu dokumen yang digunakan untuk melengkapi keterangan berupa petunjuk kepada operator dalam mengoperasikan atau cara menjalankannya. Yang kedua adalah layout SAM, digunakan untuk barang berupa mesin-mesin sesuai urutan produksi. Yang ketiga adalah brosur atau leaflet, berupa buku kecil yang berisi petunjuk singkat mengenai suatu produk. Di dalamnya terdapat informasi kepada konsumen tentang produk yang dimaksud. Kemudian, pembayaran dengan menggunakan LC sangat membantu memudahkan eksportir dan importir dalam melakukan transaksi. Banyak keuntungan yang diperoleh dari LC, diantaranya yang pertama adalah kepastian membayar dan menghindari risiko. Kemudian yang kedua adalah penguangan dokumen dapat langsung dilakukan. Yang ketiga, biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif lebih kecil bila ada LC. Yang keempat, terhindar dari risiko pembatasan transfer valuta setiap pembukaan LC. Yang kelima, kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga bila importir bersedia membuka LC dengan syarat red clause, maka eksportir dapat memperoleh uang muka dan LC yang tersedia. Ini berarti eksportir mendapat kredit tanpa bunga atau semacam uang panjar yang biasanya diperlakukan untuk memulai produksi barang yang akan diekspor. Sedangkan keuntungannya bagi importir, yang pertama adalah pembukaan LC dapat diartikan bahwa orang bank meminjamkan nama baik dan reputasinya kepada importir sehingga dapat dipercaya eksportir. Yang kedua, LC merupakan jaminan bagi importir bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh. Yang ketiga, importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi oleh eksportir agar dapat menarik uang LC yang tersedia. Selanjutnya, LC Syariah juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah manfaat bagi bank, yaitu sebagai sumber pendapatan dalam bentuk imbalan atau fee dari akad wakalah bin ujrah dan kafalah. Kemudian sebagai sumber pendapatan dalam bentuk bagi hasil dari akad wakalah bin ujrah. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber pendapatan dalam bentuk imbalan dari wakalah bin ujrah dan hawalah. Manfaat yang kedua adalah manfaat bagi nasabah. Yang pertama, menerima barang yang diimpor disertai dokumen pendukung yang sesuai. Yang kedua, memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan penjaminan. Yang ketiga, akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional. Pelaksanaan Letter of Credit Impor Syariah di BNI Syariah.
Proses pembukaan letter of credit dimulai dengan penandatanganan kontrak penjualan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan kontrak penjualan tersebut, pembeli memohon kepada bank penerbit untuk menerbitkan letter of credit kepada penjual sebagai alat pembayaran. Untuk membayar barang yang akan diekspor oleh penjual kepada pembeli, bank menyediakan beberapa formulir di mana pembeli harus melengkapi dan menandatanganinya. Formulir tersebut antara lain berisi suatu permohonan dari pembeli kepada bank untuk membuka suatu letter of credit untuk kepentingan penjual. Salah satu formulir yang berhubungan dengan pembukaan tersebut yang biasanya disebut dengan syarat-syarat pembukaan letter of credit, antara lain yang pertama, adanya janji dari pembeli untuk membayar kembali kepada bank bila mana bank melakukan pembayaran lebih dahulu atas dokumen-dokumen yang diserahkan. Yang kedua, persyaratan bahwa pembeli akan memberikan dokumen atas dasar hak barang-barang tersebut sebagai jaminan. Nah, langkah kedua, setelah formulir permohonan pembukaan letter of credit beserta formulir lainnya diisi dan ditandatangani oleh pembeli dan disetujui oleh bank, maka bank berkewajiban menerbitkan letter of credit dengan dilengkapi syarat-syarat yang tercantum dalam formulir permohonan tersebut. Kemudian, mengirimkannya kepada beneficiary langsung atau melalui bank koresponden atau cabang. Dalam mengajukan letter of credit, terdapat beberapa prosedur yang ditetapkan oleh Bank BNI Syariah, yaitu yang pertama, harus memiliki rekening di Bank BNI Syariah, yang kedua, harus memiliki perizinan impor, dan yang ketiga, mengajukan permohonan pembukaan letter of credit, dan yang keempat, supplier atau beneficiary harus berkedudukan di luar negeri, yang kelima, dibukakan line facility apabila dana jaminan nasabah tidak mengcover seluruh nilai letter of credit. Yang keenam, dikenakan biaya atas pelayanan letter of credit yang diberikan. Berdasarkan prosedur tersebut dapat diuraikan prosesnya dalam tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, BNI Syariah memberikan wakalah kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang. Setelah itu, eksportir dan importir atau nasabah melakukan sales contract. Kemudian, jika dokumen sudah clean atau nasabah sudah menerima diskrepensi, maka BNI Syariah membeli barang tersebut dari eksportir dengan pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo wesel. Yang ketiga, bank menjual barang tersebut ke nasabah dengan akad murabahah yang ditandatangani pada saat nasabah mengambil dokumen. Selanjutnya, nasabah membayar angsuran murabahah kepada bank. Yang keempat, terhadap fasilitas plafon letter of credit yang diberikan, nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dari maksimal plafon letter of credit yang dinyatakan dalam nominal. Sedangkan tarif pembiayaan murabahah mengacu pada tarif pembiayaan yang berlaku di bank tersebut dan dihitung secara proporsional sejak pencairan pembiayaan sampai dengan jatuh tempo pembiayaan.